Baik, selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Benhino Amonai Sinaga, kelas IKOR A 2020, Fakultas Ilmu Keluargaan, Universitas Negeri Medan. Baik, materi kita yaitu sesuai judul membuat laporan kegiatan ilmiah yang baik dan benar. Nah, yang pertama yaitu tahap langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. Itu seperti yang pertama, tahap persiapan atau perencanaan. Tahap persiapan atau perencanaan itu seperti kita dapat merencanakan memilih topik masalah, tujuan, identifikasi membaca, dan menentukan cakupan atau ruang lingkup karya ilmiah kita sendiri. Kemudian ada yang kedua yaitu tahap pengumpulan informasi. Nah, untuk tahap pengumpulan informasi itu yang pertama ada seperti manfaat perpustakaan, memanfaatkan internet, membuat kutipan, membuat ringkasan, dan melakukan parafrase. Nah, kemudian yang ketiga ada tahap pelaksana draft. Nah, untuk tahap pelaksana draft ini kita melakukan persiapan dengan baik, diantaranya seperti menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan kita bahas. Kemudian bagaimana pelaksanaan dalam membuat karya tulis ilmiah seperti buku, jurnal, proceeding, laporan ilmiah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada tahap menulis draft. Nah, untuk dalam menulis draft ini yang perlu perhatikan yaitu mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar. Kemudian mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif. Kemudian konsentrasi pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek mekanik. Kemudian yaitu tahapan revisi. Tahapan revisi yaitu yang pertama memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah. Kemudian membaca ulang seluruh isi draft data. Kemudian sharing atau berbagi pengalaman tentang draft kasar dengan teman atau sekitarnya. Kemudian ada tahap penyuntingan. Nah, untuk tahap penyuntingan itu seperti mengevaluasi perubahan aspek mekanik karangan seperti huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, dan tanda baca, istilah kosakata, format karangan, dan lain-lain. Nah, kemudian ada tahap publikasi. Nah, untuk tahap publikasi ini penting kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Kemudian sesuai tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Kemudian yang terakhir yaitu ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini penting kita lakukan yaitu untuk perbaikan agar apa yang kita kerjakan menjadi terukur dan maksimal. Dan untuk mengetahui juga supaya apa yang kita kerjakan, misalnya kita membuat laporan penelitian itu kita dapat melakukannya dengan maksimal dari kesalahan-kesalahan yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada membahas tentang tips penting dalam penulisan karya ilmiah. Nah, tips pertama yaitu membuat judul karya ilmiah. Langkah pertama dalam karya ilmiah adalah membuat judul. Judul yang diambil harus konkret, tidak bias atau meluas, serta menggambarkan ide dari hasil karya tulis ilmiah yang kita buat. Kemudian yang kedua, memberikan isi latar belakang yang bagus. Latar belakang masalah sudah menjadi bagian utama dalam penelitian, yaitu yang bertujuan supaya yang membaca memiliki pemahaman awal mengenai ulasan karya ilmiah yang kita buat. Kemudian yang ketiga, membuat rumusan masalah. Rumusan masalah menjadi bagian terpenting dari penelitian yang melingkupi apa yang mau diteliti serta dikaji dari karya ilmiah yang kita buat. Yang merumuskan masalah ialah dengan menghadapkan sebuah hal yang ideal terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Kemudian yang keempat yaitu membuat pembahasan yang sederhana dan sesuai dengan variabel judul. Nah, untuk karya ilmiah yang perlu dipersiapkan penulis adalah memberikan analisis bahasan yang dilakukan untuk memperkuat argumentasi dan diskusi ilmiah yang dilakukan, yaitu dengan cara menerapkan beberapa hal ideal dengan fakta yang pastinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi maupun menghalanginya. Kemudian yang kelima, kesimpulan. Cara membuat karya tulis ilmiah yang paling akhir dan terpenting adanya kesimpulan yang diberikan untuk membuat pembaca memahami maksud dari apa yang diteliti maupun dibuat dari tulisan. Kemudian ada sistematika penulisan karya ilmiah seperti 1. Bagian pembuka, 2. Bagian isi, 3. Pembahasan, 4. Metodologi penelitian, 5. Yaitu hasil penelitian, dan 6. Bagian penutup.
Dan ada yang terakhir itu bagian penunjang, di mana bagian penunjang yang ada dalam karya ilmiah adalah seperti lampiran, seperti daftar pustaka, lampiran instrumen penelitian, dan lain-lain juga. Nah, untuk jenis-jenis karya tulis ilmiah itu ada seperti makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, dan masih banyak yang lain-lainnya. Baik, untuk sekian dari materi dari saya. Untuk selanjutnya jika ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.